Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang syarat, rukun, fungsi, dan tujuan dari wakaf. Yang pertama, saya presentator pertama. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Liyati Musoleha, NIM S 2019-1098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat dan rukun wakaf itu menurut hukum Islam. Sedikit mengulas pengertian dari wakaf. Wakaf itu secara bahasa Arab itu artinya adalah menahan, berhenti, tetap berdiri, atau diam di tempat. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu wakaf itu diartikan sebagai sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama. Nah, itu terdapat dalam KBBI. Kemudian dalam Ensiklopedia Islam itu wakaf didefinisikan sebagai perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik itu keluarga, perorangan maupun lembaga, untuk dipergunakan untuk kehidupan di jalan Allah, misalkan sebagai tempat pendidikan, sebagai masjid maupun yang lain. Kemudian langsung saja ke rukun wakaf. Yang pertama itu ada wakif, yang kedua itu mauquf bih, yang ketiga mauquf alaih, yang keempat adalah sigot. Yang pertama ada wakif. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan. Jadi wakif itu adalah pemberi wakaf. Misalkan saya mewakafkan sebuah tanah kepada lembaga. Nah, saya ini disebut sebagai wakif, seperti itu. Kemudian seorang wakif itu disyaratkan adalah orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya disyaratkan itu usianya sudah balik ini didominankan kepada faktor usia. Kenapa? Karena ini dititik beratkan kepada kematangan pertimbangan akalnya, seperti itu. Kemudian berdasarkan syarat-syarat tersebut diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri itu adalah masuk kategori bukan ibadah mahdhah. Dua hal ini itu berbeda dengan ibadah nazar. Sebaliknya, tidak dibenarkan wakaf dari seorang anak yang di bawah usia, atau yang mewakafkan itu adalah orang gila, itu tidak diperbolehkan. Kemudian rukun wakaf yang kedua itu ada mauquf. Mauquf ini adalah diartikan sebagai yang diwakafkan. Jadi misalkan tadi contohnya saya mewakafkan tanah kepada sebuah lembaga. Tanah yang diwakafkan ini disebut dengan mauquf bih. Nah, harta yang diwakafkan itu harus merupakan kepemilikan pribadi. Jadi menghindari sengketa di belakang, misalkan ada perebutan dengan ahli waris, seperti itu. Rukun yang ketiga itu ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah yang diberi wakaf. Tadi contohnya kan saya memberikan tanah kepada sebuah lembaga. Nah, lembaga ini adalah mauquf alaih, adalah orang yang diberi wakaf, seperti itu. Nah, pada syarat mauquf alaih ini bisa jadi dimaksudkan kepada satu orang atau dua orang, atau boleh dari jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas, yang penerima wakaf ini harus memiliki kemampuan untuk memiliki sesuatu pada prosesi wakaf. Oleh karena itu tidak disarankan atau tidak dibenarkan memberi wakaf itu kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Jadi harus jelas, seperti itu. Kemudian rukun yang keempat itu ada ijab qabul, sigot bahasa fikihnya. Nah,
Sigot ini artinya pernyataan atau pemberian wakaf dan penerimaannya. Nah, syarat-syarat sigot wakaf ialah wakaf disigotkan itu bisa lewat lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Nah, wakaf ini dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan dari si wakif itu berupa ijab dan qabul dari si mauquf alaih berupa tindakan yang diperlukan. Kalau menggunakan isyarat itu hanya diperuntukkan bagi wakif yang tidak mampu untuk melakukan ijab qabul secara lisan maupun tulisan. Seperti itu diperbolehkan menggunakan isyarat. Itu penjelasan dari saya terkait syarat dan rukun wakaf menurut hukum Islam. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan presentator yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinia Quratul Ayun, NIM S 2019-1096. Di sini saya selaku presentator kedua. Ada beberapa macam pengertian wakaf yang bisa kita tinjau dari undang-undang dan KHI. Yang pertama, wakaf menurut KHI adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Hal ini terdapat pada pasal 215 ayat 1 Komplikasi Hukum Islam atau KHI. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam. Yang terakhir, ada pada Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Di dalam pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun wakaf yang kita tinjau dari hukum positif. Rukun wakaf itu terdiri dari 1. Wakif, orang yang berwakaf. 2. Mauquf bih atau harta wakaf. 3. Mauquf alaih atau tujuan wakaf. Yang keempat, sigot atau pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya. Yang kelima, ada nazir atau pengelola wakaf. Yang terakhir, jangka waktu wakaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wakaf yang ditinjau dari hukum positif Islam. Yang pertama, ada syarat wakif atau orang yang berwakaf. Nah, wakif ini atau orang yang berwakaf harus memenuhi kriteria. Yang pertama, harus merdeka. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dewasa atau balik. Yang keempat adalah tidak di bawah perempuan. Perkenalkan, nama saya Taufik Dwijoyo, NIM S 2019-1109. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat wakif. Wakif adalah orang yang berwakaf. Dalam berwakaf, wakif harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Merdeka, berakal sehat, dan dewasa. Syarat-syarat wakif adalah sebagai berikut. Wakif yang menentukan macam dan tujuannya. Wakif tidak boleh merubah status masjid menjadi wakaf langsung. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
bahwa meliputi perseorangan, organisasi, badan hukum. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa satu perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum pemilik sah harta benda wakaf. 2. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan. 3. Badan hukum adalah memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar hukum yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 15, jenis harta benda wakaf meliputi 1. Benda tidak bergerak. 2. Benda bergerak selain uang. 3. Benda bergerak berupa uang. Begitupun dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri dari 1. Benda tidak bergerak meliputi harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. 2. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana yang sudah dijelaskan. C. Tanaman dan benda berkaitan dengan tanah. D. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firliana Kapurnomo, NIM S 2019-1108, akan menjelaskan tentang fungsi wakaf. Dalam beberapa kasus harta benda, wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, dikarenakan terlantar dan juga beralih ke pihak yang ketiga. Akibat kelalaian nazir atau masyarakat, fungsinya melenceng dari tujuan yang semula. Dan selanjutnya pasal 22 disebutkan bahwa rangkaian mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka harta benda hanya diperuntukkan bagi yang pertama, sarana dan kegiatan ibadah. Yang kedua, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Yang ketiga, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta beasiswa. Yang keempat, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Dengan ini, masyarakat berfungsi menjaga kelangsungan dan tujuan fungsi wakaf. Dan wakaf difungsikan oleh umat Islam Indonesia, khususnya pengoptimalan pengelolaan wakaf, sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan kehidupan umat di masa yang akan datang. Sejalan dengan sasaran yang ingin diwujudkan melalui Undang-Undang Wakaf atau peraturan-peraturan tentang wakaf, di antaranya yang pertama, terciptanya tertib, hukum, dan aturan tentang wakaf dalam wadah negara Republik Indonesia. Yang kedua, terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan pemanfaat benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Yang ketiga, memberikan instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapatkan kepercayaan tersebut. Yang keempat, melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif dan nazir maupun mauquf alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ramdan, bisa dipanggil Ramdan. NIM saya S2019-1102. Nah, saya di sini ditugaskan untuk menjelaskan tujuan wakaf. Langsung saja kepada materi. Nah, tujuan wakaf ini dalam implementasinya di lapangan merupakan amal kebijakan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus.
Nah, kalau yang di tujuan umum ini adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Disinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, contohnya ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang kuat dan lemah. Nah, di balik semua itu pasti ada yang namanya hikmahnya, tersimpan hikmah. Nah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, dan yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebijakan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga interaksi antara manusia saling terjalin. Maka dari itu, dari perbedaan kondisi sosial tersebut sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Yang B ini tujuan khusus. Kalau tujuan khusus ini adalah sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik. Betul apa enggak? Betul ya. Nah, semuanya tidak keluar dari koridor maksud syariat Islam. Di antaranya nih contoh semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir. Maka wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial ini contohnya yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat, juga termotivasi untuk keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada di dalam nasabnya.